Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas kampus, salah satu kampus yang paling diminati di Bandung. Sebenarnya nggak Bandung sih, sekarang lebih banyak kampusnya di Jatinangor. Nah, tidak lain tidak bukan adalah Unpad. Gimana caranya masuk Unpad kalau udah lewat nih SNBT UTBK? Buat teman-teman yang kemarin ngerasa nilai UTBK-nya kayaknya ngepas doang nih, kayaknya SNBT kemarin kurang maksimal gitu. Gimana nih mau daftar Unpad? Nah, menarik banget. Di sini Unpad itu termasuk yang bisa dia memberikan slot untuk mereka yang ujian UTBK-nya itu kurang maksimal, jadi atau bahkan yang nggak sempat daftar UTBK SNBT. Misalkan kamu dari luar negeri, atau misalkan ada kelupaan, kayak kemarin dicek di data, dibilang bahwa dari 1 juta akun yang sampai daftar ulang tuh cuma di 600 ribuan. Jadi mungkin ada 400 ribu orang yang nggak jadi daftar UTBK SNBT. Nah, mereka-mereka ini masih bisa masuk Unpad, walaupun nggak daftar UTBK SNBT. Gimana caranya? Yaitu lewat seleksi mandiri ujian SMUP 2024. Nah, jadi kita ulang dulu bahwa Unpad SMUP itu terdiri dari 3 jenis ya. Ada 3 jalur masuk untuk ujian mandiri Unpad. Namanya semuanya SMUP, nama websitenya sama, smup.unpad.ac.id. Nah, semuanya dibuka di 29 April kemarin sampai 16 Juni, kecuali yang minat bakat sampai 31 Mei. Jadi ada 3 jalur, yang pertama ujian SMUP, yang kedua UTBK dan rapot, jadi nggak UTBK doang, tapi UTBK dan rapot. Yang ketiga adalah minat dan bakat. Kemudian seleksinya terdiri dari seleksi mandiri biasa, seleksi kerjasama, dan seleksi internasional yang kedua nih. Nah, untuk yang internasional nanti kita bahas di akhir ya. Kita cek yang seleksi mandiri dulu. Tadi, untuk teman-teman yang ngerasa nilai mandirinya itu nilai UTBK-nya itu agak kurang, persiapannya mungkin SNBT UTBK kemarin agak kurang, dan ngerasa kayaknya harus fight lagi dari awal, ikut aja nih SMUP Unpad, karena dia bahkan untuk orang-orang yang di sini ditulis nih bahwa mereka untuk semua lulusan kelas SMA tahun 2022, 2023, dan 2024 boleh 4 program studi. Ini keren banget. Yang lain-lain nggak banyak, kecuali UI ya, itu bisa sampai, nggak tahu deh tahun ini 4 atau 6, belum ada info. Dan bayarnya 200.000, dan tadi dia tidak perlu daftar, tidak perlu nilai UTBK, tidak perlu daftar UTBK, tidak perlu tanggal UTBK atau SNBT-nya gitu. Di sini tertulis nih di atas bahwa bukan di mana ya tadi ya, ada tulisannya tidak perlu, tidak untuk mereka yang tidak perlu mengirimkan nilai UTBK atau skor UTBK sama sekali, kayak gitu. Jadi nggak masalah untuk teman-teman daftar, meskipun nilai UTBK-nya kira-kira kayaknya agak meragukan gitu-gitu. Jadi bisa didaftar. Oke, yang pertama kita cek dari jadwal semuanya, tadi dimulai dari 29 April sampai 16 Juni. Ujiannya 29 sampai 30 Juni, mungkin bentrok sama SIMAK KKI yang internasional, atau ujian lain bisa dicek nanti. Pengumumannya masih di 7 Juli sampai 31 Juli. Prosedurnya bisa daftar di admission.unpad.ac.id, kemudian alur pendaftarannya bisa dibaca di situ, tidak banyak yang perlu diisi ya di sini. Nah, yang unik tadi ya, bahwa teman-teman boleh memilih 4 program studi. Syaratnya adalah kalau 4 program studi itu berarti ada 2 sarjana dan 2 sarjana terapan, kemudian 1 sarjana dan 3 sarjana terapan. Jadi sarjananya maksimal 2 gitu. Kalau mau 3 pilihan program studi masih boleh 2 sarjana, 1 sarjana terapan, atau 1 sarjana dan 2 sarjana terapan gitu. Tapi tetap harus ada sarjananya ya. Di sini nggak ada tulisan boleh 4-4-nya
sarjana terapan gitu. Untuk daya tampungnya ini kelihatan nih, untuk daya tampung di jurusan ini, di jurusan masing-masing ya, lewat SMUP. Program sarjana, oh enggak, ini pokoknya program sarjana, dia nggak nyebut lewat mana. Nah, untuk ngomongin UKT-nya, teman-teman bisa dicek di websitenya ini, ada untuk yang lewat SMUP ada UKT dan IP, iuran pengembangan institusi, ada juga UKT yang per semester atau uang gedung plus UKT per semesternya. Dan UKT-nya ini dipatok cuma satu jenis ya, untuk yang lewat SMUP ini ya. Jadi teman-teman nggak bisa milih atau nawar atau apa gitu. Ini sesuai ya itu keputusan masing-masing. Tapi tetap masalah UKT ini, untuk masalah UKT ini teman-teman mungkin kemarin sempat digagalkan untuk batas bawahnya UKT gitu, atau batas atasnya UKT dari Kementerian Pendidikan. Tapi beberapa universitas nggak ada yang tergoyah tuh, kayak surat keputusannya tetap dilanjutkan. Jadi untuk UKT ini, untuk teman-teman yang masih punya kesempatan untuk daftar dan bayar UKT, ya mending daftar aja dan bayar aja, ikuti prosedurnya, seleksi mandirinya. Tapi karena dibandingkan untuk teman-teman misalkan masuk ke kampus yang secara akreditasi mungkin lebih kurang, atau secara alumninya atau secara kualitasnya lah bisa dibilang rankingnya di internasional atau di nasional itu jauh dibandingkan PTN-PTN yang lain, ya silakan mendingan didaftar. Nah, untuk yang memang keberatan dengan UKT-nya ini dan masih punya kelebihan waktu, bisa daftar untuk UTBK SNBT di 2025 nanti gitu. Oke, kita cek tadi pelaksanaan ujiannya lewat Zoom. Ujiannya daring atau online, semuanya lewat Zoom ya. Ini ujian untuk SMUP Unpad. Ya enak ya tadi ya, SMUP Unpad itu yang pertama tidak perlu UTBK, jadi ujian dari awal. Yang kedua adalah apa tadi? Ada 4 pilihan jurusan, yang ketiga ujiannya online. Oke, itu udah enak banget, udah banyak banget. Nah tapi paling ininya nih, pelajaran untuk ujiannya. Di sini sih belum ada info ya untuk ujiannya tuh materinya apa aja gitu. Tapi di sini nggak ada, ya nggak ada materi ujiannya itu apa aja, nggak ditulis di situ. Oke, kita sambil cek dulu materi. Ya nggak ada, belum diinfo materi ujiannya apa. Teman-teman bisa ikut aja coba. Nah, yang kedua adalah lewat UTBK SNBT, UTBK dan rapot, UTBK dan rapot ini untuk teman-teman yang merasa nilai UTBK-nya oke kemarin, tapi kita nggak tahu nih namanya apa tadi kemarin. Untuk masuk ke SNBT, lewat SNBT atau UTBK, persyaratannya adalah nilai kalian tinggi dan nilai sekitar atau calon lawan kalian lebih rendah daripada kalian. Bisa jadi nilai kalian tinggi, tapi lawan kalian lebih tinggi, mungkin kalian nggak diterima. Makanya ada pilihan untuk daftar lewat UTBK dan rapot. Apalagi untuk teman-teman yang rapotnya kemarin mungkin udah diterima SNBP, tapi sebenarnya rapotnya bagus karena peringkat tinggi 10 besar di kelas gitu, atau peringkat tinggi juga di sekolah. Karena kemarin SNBP kan juga kita nggak tahu nih masalah diterima atau enggaknya gitu. Nah, dia pakainya nilai UTBK SNBT dan nilai rapotnya cuma dari semester 1 sampai semester 5. Setiap peserta tetap sama, boleh milih 4 program studi, yaitu 2 sarjana sama 2 vokasi. Kalau 1 sarjana 1 vokasi boleh, 2 sarjana 1 vokasi boleh gitu. Oke, untuk daya tampungnya ujian mandiri tadi udah ya, tergantung program studi bisa sampai 50%. Proses seleksinya berdasarkan SNBT UTBK dan nilai rapot, jadi digabungkan untuk dua-duanya ya. Untuk prosedurnya teman-teman bisa upload tadi rapot sama ininya, bahkan dia nggak ditanya untuk prestasi-prestasi lain ya. Beneran cuma nilai UTBK dan rapot, dia nggak
mikirin prestasi di luar akademik atau non-akademiknya. Untuk UKT-nya sama, jadi untuk SMUP Unpad ini yang pakai UTBK plus rapot juga pakainya UKT per semester dan IP atau iuran pengembangan institusi. Nggak ada yang diminta apa-apanya. Untuk pendaftarannya sama 29 April sampai 16 Juni, jadi teman-teman nggak perlu upload nilai rapotnya, teman-teman tinggal ngasih nomor UTBK-nya aja gitu. Nanti kalau udah dimasukin nomor UTBK-nya, Unpad akan download sendiri dari servernya @utbk.snbt. Nah, yang terakhir adalah jalur lainnya. Oh, berarti satu jalur tes yang dua non tes ya. Yang prestasi sama yang UTBK dan rapot. Nah, yang ketiga yang lewat minat bakat atau prestasi non akademik, ini udah dibilang ya, prestasinya adalah untuk yang non akademik. Jadi untuk juara Olimpiade Sains gitu itu nggak masuk ke dalam tes minat bakat ujian masuk yang ini. Jadi syaratnya adalah punya skor UTBK SNBT. Jadi yang dinilai adalah kriteria penilaiannya, kita cek dulu adalah nilai akademiknya adalah skor UTBK SNBT-nya, kemudian penghargaan atau prestasinya juga yang dihitung, level kejuaraannya nasional atau internasional, kategori prestasinya bisa perorangan atau bergu, jenis prestasinya lokal atau internasional tadi ya, dipertandingkannya di mana gitu, level penyelenggaranya gitu. Kemudian ada verifikasi dokumen atau portofolio prestasinya juga, kayak di sini ada persyaratan untuk ngasih video portofolio dan juga ada persyaratan untuk kesanggupan akan aktif di UKM. Jadi sama kayak Japres atau penerusan bibit unggul dari UGM, jadi diminta teman-teman untuk aktif di UKM, jadi nggak cuma kuliah-kuliah doang gitu. Nah juga yang boleh dikirimkan cuma satu prestasi terbaiknya untuk dikirimkan. Jadi kalau teman-teman yang udah saya juaranya internasional 5 kali di berbagai bidang gitu, kalian pasti udah tahu yang mana yang paling bonafit, yang paling mungkin untuk didaftarkan gitu. Salah satunya aja, nggak usah 5-5-nya. Nah, jenis ujiannya apa? Nggak ada ujiannya. Jenis prestasinya riset, olahraga, riset inovasi, olahraga, seni budaya, penghafal kitab suci, dan kegiatan keagamaan. Jadi di sini ada tulisannya ya, kayak kalau teman-teman MTQ itu boleh, atau yang beragama Kristen Katolik, terus ada olahraga kegiatan atau kompetisi sejenis boleh didaftarkan. Risetnya itu kompetisi karya tulis ilmiah. Oh sorry, ternyata prestasinya juga boleh nih, Olimpiade bidang sains dan teknologi, bidang sosial bendera, OSN juga boleh ternyata. Oh, inovasi kewirausahaan juga bisa. Jadi akademik, bidang akademiknya berarti kayak ranking atau apa itu nggak usah dimasukin. Event olahraga semuanya boleh, seni budaya juga boleh gitu. Tadi ya, yang dikirimkan cuma satu prestasi terbaiknya. Pengumumannya masih nanti, berarti langsung tadi sesuai tanggal, nanti akan diumumkan. Karena tadi akan dibandingkan sama teman-teman yang lain. Oke, itu untuk yang seleksi mandiri. Dah, kemudian ada seleksi kerjasama. Kalau seleksi kerjasama itu adalah teman-teman bedanya, boleh seleksi kerjasama SMUP atau ujian, sama persis yang nggak pakai nilai UTBK, ujiannya juga online, persis lah sama semuanya, tapi harus ditambahkan mengunggah surat rekomendasi dari MOU atau SPK institusi lembaga yang memberikan rekomendasi, tapi udah juga bekerja sama Universitas Padjadjaran, jadi nggak sembarangan kantor terus tiba-tiba atau sembarang Pemda atau apa untuk mengirimkan. Jadi dia udah punya kerjasama belum sama Universitas Padjadjarannya ini. Cuma ada dua yang kerjasama ini, UTBK dan rapot, kemudian satunya yang seleksi. UTBK rapot sama pakai semester 1-5 dan ada upload surat rekomendasinya juga, persis semuanya. Itu untuk jalur yang reguler. Jadi ada dua jenis, reguler dan internasional. Yang reguler ada dua juga, yang mandiri ataupun kerjasama.
Yang di dalamnya yang mandiri itu ada SMUP, ujian, kemudian UTBK rapot, yang terakhir adalah minat bakat. Kalau yang kerjasama ada UTBK rapot sama SMUP aja. Nah, sekarang yang kelas internasional. Yang kelas internasional ini IUP-nya sama daftarnya di admission.unpad.ac.id, kemudian ada boleh dari tahun 2022 sampai 2024 ini. Nah, tapi harus kasih rapot juga dari semester 1 sampai semester 5. Untuk orang Indonesia ya, untuk kemudian harus ngirim proof English Language Proficiency. Kita cek English Language Proficiency-nya apa. Di sini nggak dibilang. Biasanya kan TOEFL ya, TOEFL atau nilai atau IELTS gitu, jadi bisa dipakai. Di sini nggak dibilang sih gitu. Passing standarnya nggak dibilang juga yang mana. Ya, tapi pendaftarannya kapan? Pendaftarannya itu mulai, kalau yang internasional itu mulai 29 April sampai 1 Juni. Pengumumannya 8 Juni. Jadi ini nggak ada tes ya Kak? Ini nggak ada tes, cuma pakai rapot sama TOEFL doang. Jadi teman-teman dengan rapot dan TOEFL bisa daftar untuk IUP IUP kelas internasional Unpad. Nah, ini ada deh. Jadi tesnya itu ada tes bahasa Inggrisnya itu cuma boleh 3 jenis ini. Yang pertama adalah English Language Test atau tes kemampuan bahasa Inggris atau English Language Proficiency Test atau Test of English Proficiency. Itu yang ngeluarin adalah Unpad, ITB, Pusat Layanan Tes Indonesia, sama Duolingo. Jadi ini baru pernah ya, di Unpad itu boleh teman-teman daftar pakai untuk kelas internasional, daftar kelas internasional pakai hasil tes dari Duolingo. Ya, bacanya apa sih Duolingo? Nah, itu Duolingo. Nah, untuk IELTS-nya cuma boleh dari British Council, IELF, sama IDP. Untuk TOEFL IBT, TOEFL-nya cuma boleh yang IBT, boleh dari TOEFL atau The British Institute atau English First gitu. Syaratnya adalah 500 untuk yang TOEFL, kemudian yang Duolingo itu 95, kalau IELTS itu minimal 6. Kalau TOEFL dari TBI itu 500 juga. Jadi tadi ya 500 TOEFL, IELTS-nya 6, Duolingo-nya 95. Scan-nya tadi dari kelas 10 sampai kelas 12, sama sertifikat completion gitu-gitu, bisa lah dilihat di sini. Oke, itu aja untuk kelas yang internasional. Untuk tuition-nya ya bisa dibaca sendiri karena beda-beda nih setiap jurusannya. Gitu. Nah, dari teman-teman ada apa lagi nih? Kampus mana lagi nih yang kira-kira perlu dijelaskan pendaftarannya sama Kak Saat atau sama tim Lavender Channel? Biar kita cariin, bisa komen aja di bawah. Tetap semangat, tetap punya eager keinginan untuk masuk PTN dan terus berdoa untuk bisa masuk PTN di 2024 ini. Sampai jumpa, dadah.